Sahabat Kuku TV, hari ini saya berkunjung ke rumah host yang sangat terkenal. Siapa lagi kalau bukan Mbak Panca Wardani Lodra. Iya, terima kasih kabar? Sudah datang. Kabar baik. Kabar baik. Asungkare, baik. Ini pengalaman pertama saya selaku host Abal-Abal. Wah. Mewawancarai host yang sesungguhnya. Sahabat Kuku TV, Mbak Panca Wardani ini biasa menjadi MC sekelas menteri dan pejabat-pejabat lainnya. Nah, bagaimana sih tips menjadi pembawa acara yang baik, Mbak Panca? Wow, terima kasih. Ini sahabat saya sebenarnya luar biasa. Dari berapa waktu kita bertemu ya? Ya, nyebutnya sahabat Kuku TV ya? Ya, sahabat Kuku TV. Hari ini hari spesial buat saya karena saya kembali lagi berbicara tentang dunia Master of Ceremony. Menjadi seorang MC, menjadi seorang pemandu acara itu adalah sebuah pekerjaan yang akhirnya saya katakan pekerjaan. Jika dulu mungkin sebuah kesempatan, sebuah hobi yang awalnya kepepet juga, akhirnya saya menjalankan itu. Kalau orang mengatakan bahwa Mbak Panca dulu apakah berani tampil di depan umum? Saya boleh tanya deh teman saya SMA. Saya bukan tipe orang yang berani tampil di depan umum. Pemalu ya? Bukan saja pemalu, tapi sudah merasa tidak akan mampu. Loh, sudah mendoktrin diri ya? Iya, saat itu saya seperti itu. Jadi ketika kita SMP, apalagi SMA, kan biasa nih, kita Senin itu ada upacara bendera. Jadi kita udah dikasih tugas nih besok membawakan map Pancasila. Jumat itu saya udah bisa mikir untuk nggak datang Senin. Padahal itu kita nggak bicara loh. Hanya menyodorkan kan kepada pembina upacara. Apalagi kalau disuruh jadi dirigen. Itu rasanya saya pasti sudah tidak mampu, bisa sakit duluan gitu. Tapi ternyata yang sangat berjasa dalam dunia saya untuk kemudian saya bisa menjadi pemandu acara itu adalah ketika pada suatu kesempatan kepepet, nggak ada orang, aja saya lah yang disuruh. Jadi saya mau ucapin terima kasih kepada teman saya masa kuliah saya dulu, tapi saya lupa namanya siapa gitu ya. Udah saya didorong di tempat itu untuk udah kamu aja nih yang jadi MC-nya gitu. Nah, itu di acara kampus. Di acara kampus waktu itu, acara senat. Jadi saya didorong begitu saja. Dan ini hal yang sangat penting. Jika bertanya tips, yang pertama itu adalah gunakan kesempatan yang ada. Jangan ditolak deh. Karena itu adalah kesempatan yang akhirnya bisa memberikan kesempatan lain. Kemudian saat itu saya menjadi MC kepepet yang saya tidak tahu apa-apa sama sekali, pegang mic juga tumben. Kemudian apa yang kita sampaikan semua by tulisan. Di situ dapat lagi nih jawaban kedua. Ada satu yang bilang, ternyata bisa nge-MC ya. Kita senyum kan. Yang kedua, kok MC-nya kayak gitu sih, kaku banget. Kita mikir, oh iya lo, aduh besok nggak usah deh kita nge-MC lagi. Itu nggak boleh. Tidak boleh langsung patah semangat. Tidak boleh patah semangat. Kita tetap harus mencoba. Setelah itu ada kesempatan berikutnya lagi, pakai MC itu. Ketika kita dikritik, tadi itu ngomongnya mestinya nggak begitu Mbak Panca, harusnya tuh begini. Kita harus terima semua kritik itu dengan baik. Dari apa yang saya alami kemudian setelah berpuluh-puluh tahun saya lewati, itu tip yang paling jitu. Banyak orang yang ketika dikritik dia protes, kemudian ketika dikritik nggak nerima. Jadi yang terbaik itu adalah ketika kita dikritik kita harus menerima, karena itu adalah motivasi membangun. Ketika dikritik harus jengah ya untuk menampilkan yang terbaik, lebih baik dari yang hari ini. Harus kita menerima, nggak boleh kita putus asa. Apalagi mangkel sama orang yang kritik, dia aja nggak bisa, bisa juga ngasih tahu kita kan kadang seperti itu nggak boleh. Bila perlu yang mengkritik itu kita tanya ya, gimana sih semestinya? Benar, seperti itu. Pas banget itu Pak. Wah itu kesempatan jangan disia-siakan. Karena dari kesempatan pertama akan ada kesempatan yang lain. Dan itu sudah saya buktikan. Itu kejadiannya tahun 1996. 96 itu saya masih SMA. Saya udah kuliah. Semester 1 itu. Semester 1 ya, tahun 96. Jadi itu tips yang pertama banget. Tips yang pertama. Nah selanjutnya dari pengalaman pertama itu, didorong oleh sahabat, didorong oleh teman untuk menjadi MC. Kemudian apa yang terjadi? Ketika pengalaman pertama itu saya lewati, saya diberikan kesempatan berikutnya. Waktu itu saya masih ingat banget ada tokoh
spiritual ya, Permadi ya namanya. Permadi, ya, tokoh nasional ya. Iya. Itu saya mandu acaranya ketika dia datang di Bali, dan saya nggak tahu beliau siapa, tapi saya diberikan kesempatan dan dia bilang bagus acaranya. Saya nggak tahu bagus acaranya apa karena MC-nya yang bagus atau memang karena acaranya yang sukses. Nah, itu dia. Nah, dari situ kemudian saya berkesempatan untuk mandu acara-acara yang lain gitu. Jadi buat saya sih semua orang berkesempatan untuk menjadi seorang MC. Nah, persiapan sebelum oke lah, yang pertama itu kan tanpa persiapan, otodidak langsung. Nah, terus yang kedua, yang ketiga, H-1 apakah belajar atau menjelang memandu acara belajar lagi susunan acaranya atau apa? Iya, jadi sebelum ke arah itu pastikan ya. Cuman yang terpenting itu adalah saya punya keinginan untuk belajar dulu dan saya berkesempatan untuk mengikuti sebuah pelatihan. Sempat saya mengikuti pelatihan di Denpasar waktu itu hanya untuk saya tahu aja MC itu apa, protokol itu apa yang harus dipelajari di zaman itu. Beda dengan zaman sekarang ya. Zaman itu, nah setelah dari situ, disitulah saya baru tahu ilmunya bahwa apa yang harus saya siapkan ketika kita nge-MC. Kalau dulu kan kita mikirnya tuh kalau kita mandu acara besok tuh yang penting nyambung aja gitu. Tapi ketika saya mengikuti pelatihan itu, di situ saya baru tahu apa yang harus disiapkan.